Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah kabar kami baik, Bu. Alhamdulillah, semoga sehat semuanya ya. Amin. Terima kasih untuk yang sudah mendoakan temannya tadi di Google Classroom. Dan harapan saya yang di GC ini yang sudah join, kalian sudah mengisi presensi yang Ibu bagikan tadi pagi. Kemudian untuk yang kemarin, untuk memulai, saya minta tolong salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Saya mau minta tolong pada Rina. Ayo Rin, silakan dipimpin temannya untuk berdoa, Rin. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurunkan masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Bu. Terima kasih Rina. Ibu sediakan berbagai media ya, karena Ibu tahu kalian mempunyai kecenderungan berbeda dalam membaca. Ibu memberikan ada yang link YouTube ya, di situ juga ada teksnya, ada materi. Kemudian Ibu juga memberikan bentuk PDF ya, bentuk PDF. Di situ kalian juga bisa baca, ada materinya juga. Ini juga menyesuaikan kemampuan kuota kalian. Jadi kalau misalnya yang kuotanya banyak, nah itu kalian bisa pakai YouTube, bisa menyesuaikan gitu ya. Kemudian untuk yang PDF kalian tentunya bisa dibaca sewaktu-waktu. Itu harapannya. Nah, dari yang dibaca itu, saya ingin tanya satu hal pada kalian. Apakah kalian suka membaca cerita rakyat? Suka, Bu. Suka, Bu. Suka, Bu. Baik, Bu. Oke, bagus. Yuli, saya ingin tahu alasan kamu kenapa sih kamu itu suka sama cerita rakyat, suka membaca cerita rakyat. Apa ya, Bu ya? Saya tuh suka baca cerita rakyat itu karena di situ ceritanya itu apa ya, Bu ya? Biasanya kan menghadirkan cerita seorang pangeran, seorang putri, ditambahkan tokoh-tokohnya itu cantik, tampan, kemudian ceritanya itu nanti di akhir itu pasti ada hikmah itu loh, Bu. Gitu, Bu Ani. Bagus sekali. Yang lain, Hanuri, coba alasannya apa suka membaca cerita rakyat? Ya begini, kalau dalam cerita rakyat itu tokohnya itu yang saya suka, Bu. Tokohnya itu kadang-kadang dia itu saktinya itu luar biasa sekali. Jadi gitu, Bu. Makanya saya senang baca cerita rakyat. Iya, Sakti Mandraguna ya. Ya itu, Bu, maksudnya. Cerita rakyat itu sendiri itu kan banyak jenisnya ya. Iya, Bu. Ya kan? Masih ingat jenis-jenis cerita rakyat? Masih, Bu. Masih Bu. Masih ingat jenis cerita rakyat? Ya. Ada legenda misalnya. Legenda. Ada fabel, Bu. Lagi. Fabel. Hikayat Bu. Dan Cerita jenaka. Hikayat. Iya betul sekali. Terima kasih ya. Jadi semuanya itu betul. Jadi ada legenda, ada saga, ada fabel, ada mite, ada cerita jenaka, dan yang akan kita pelajari itu adalah hikayat, gitu ya. Nah anak-anak, cerita rakyat itu sangat menarik. Di dalam cerita rakyat kalian bisa menemukan tokoh-tokoh yang eksentrik yang kalian tidak menemukan di dunia nyata, gitu ya. Tokoh-tokoh itu membawakan karakter yang bagus, yang bisa dicontoh, kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya itu sangat bermanfaat. Di sini ada teks Indra Bangsawan. Nantinya kalian akan belajar untuk menentukan ciri khas yang ada di dalam hikayat, kemudian menyimpulkan nilai-nilai yang ada di dalamnya, beserta menentukan nilai-nilai mana yang masih relevan dengan keadaan sekarang. Artinya tidak semua nilai yang ada di dalam hikayat itu bisa diterapkan di dalam kehidupan zaman sekarang ya, karena
Kemudian untuk proses pembelajarannya ini nanti kalian kolaboratif sama teman-teman kalian. Ibu sudah membagi kelompok kalian. Kemudian seperti biasa kalian nanti bisa diskusi di WA group ya. Kalian bisa join di grup atau kalian bisa diskusi di classroom juga bisa. Artinya kalian saling berpendapat di situ. Untuk hasil kerja kelompoknya bisa diunggah di classroom ya. Oke, selanjutnya itu tentang ini ya, tentang proses pembelajaran kita. Kemudian selama kerja kelompok, nanti saya minta tolong kepada kalian untuk mengamati sikap teman kalian. Apakah dia ini mau bekerja sama? Apakah dia tanggung jawab? Apakah dia menghormati pendapat teman yang lainnya ini? Jadi ada 3 hal yang perlu kalian amati di dalam proses kerja kelompok, karena di sini ibu nggak bisa mengawasi kalian ya. Sebelumnya terima kasih. Selanjutnya pada pelajaran ini masuk ke materi yang saya bagikan kemarin ya. Nah, setelah membaca teks hikayat Indra Bangsawan, ciri apakah yang kalian dapatkan di situ? Yang menonjol dari hikayat yang membedakan dengan cerita rakyat lainnya. Saya minta tolong Firman. Ya Bu, Iya Firman. di cerita hikayat itu menggunakan bahasa Melayu klasik Bu, jadi bahasanya sulit dipahami. Tepat sekali. Jadi hikayat ini menggunakan bahasa Melayu klasik. Terima kasih ya Firman, kamu sudah menjawab dengan bagus sekali. Sehingga untuk memahami kita mungkin harus melihat kamus ya, karena di situ ada kata-kata yang sudah jarang digunakan yang biasa disebut dengan kata arkais. Kemudian di situ juga menggunakan konjungsi di tiap awal kalimatnya. Nah, itu tentunya akan mengganggu pemahaman kita. Selanjutnya ada lagi kah ciri-ciri yang lain? Priska bisa bantu Ibu? Ya Bu, ciri yang lain adalah biasanya kalau cerita rakyat atau hikayat itu ada hal-hal yang nggak masuk akal Bu, hal-hal yang mustahil begitu. Oh iya benar banget ya. Di situ ada ya hal-hal yang tidak masuk akal di situ ternyata. Masa sih? Masa iya? Apa enggak ini ya kalau misalnya terjadi seperti itu? Kita mesti bertanya-tanya lah. Kalau kita timbul pertanyaan seperti itu, artinya hal itu mustahil terjadi di dunia nyata lah. Itu salah satu dari ciri hikayat. Kemudian yang coba Bendi, adakah yang lain yang kamu temukan Bendi selain? Ada Bu, menceritakan raja dan putra putrinya. Tepat sekali. Jadi hikayat ini sifatnya istana sentris, hanya membahas raja dan putra putrinya, termasuk ratunya, begitu ya? Iya Bu. Ayo Hanuri, mana Hanuri ya? Saya Bu. Hanuri, ada lagi Hanuri yang bisa Iya, Bu. ditemukan Hanuri? Ya. Ini Bu, di cerita itu tokohnya itu sakti Bu, Sakti Mandraguna tokohnya. Contohnya bagaimana Hanuri? Iya, misalnya dia bisa terbang. Nah, itu kan luar biasa itu Bu, itu saktinya itu luar benar biasa. banget. Itu yang menarik ya. Jadi cerita itu menceritakan sesuatu yang itu nggak bisa dilogika, jadi kita bisa terbawa. Wes, ini bagus, ini keren. Kalau di film kan gimana ya? Kita kadang-kadang berkhayal seperti itu. Oke, terima kasih anak-anak ya. Kalian sudah menjawab dengan bagus. Itu artinya kalian respect banget sama pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Nah, selain itu di dalam cerita rakyat, di dalam hikayat juga ada nilai-nilai yang diselipkan ya, walaupun hikayat ini ditulis atau disebarluaskan oleh orang-orang yang zaman dulu ya, yang sekiranya itu pendidikan IT belum ada, tapi tetap pendidikan karakternya itu ada. Bagaimana harus bersikap kepada orang tua, bagaimana kita menyikapi apabila kita ketemu dengan orang yang membutuhkan memberikan LKPD. Ya, ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara kelompok. Ibu sudah membagi 3 kelompok, ada kelompok pagi semirang, kemudian kelompok kemuning, bunga kemuning, dan satunya lagi kelompok Indra Bangsawan ya. Oke, yang Indra Bangsawan ini khusus laki-laki ya, karena Indra Bangsawan ini pangeran. Kalau Panji Semirang itu pangeran tapi dia adalah sebenarnya seorang putri, jadi tetap putri anggotanya. Oke,
Anak-anak silahkan saya tunggu 20 menit untuk kembali ke sini lagi ya. Ingat, kalian harus mengamati sikap yang tadi sudah Ibu jelaskan, dan kemudian nanti bisa diisikan di Google Form yang Ibu bagikan di GC juga. Silahkan, selamat berdiskusi ya. Baik anak-anak, kita jumpa lagi di Google Meet ya. Semoga kalian bisa belajar dengan baik dengan kawan-kawan kalian. Untuk mengisi nilai sikap dari teman-teman bisa kalian isikan setelah pelajaran. Sekarang kita fokus pada presentasi. Oke, saya ingin memberikan kesempatan kepada kelompok bunga kemuning. Nanti gini, jadi yang lain hanya perlu menambahkan yang belum ada, atau sekiranya oh ini belum disebutkan sama bunga kemuning, maka silahkan memberikan melengkapi ya. Kalian bisa berikan reaction dulu. Reaction, kalau Ibu persilahkan, kalian bisa melengkapinya. Begitu ya anak-anak. Oke, bunga kemuning siapa ini yang mau siapa yang mau mewakili? Saya persilahkan, boleh di-share screen. Oke, ini nanti ya setelah pelajaran ini Ibu akan memberikan 3 cerita yang bisa kalian pilih ya. Jadi Ibu membuat flipbook di situ ya. Kalian bisa unduh PDF untuk yang ini yang nggak bisa online. Kemudian untuk yang bisa online bisa pakai flipbooknya itu. Ibu juga sudah bikin animasi yang bagus untuk kalian. Menurut Ibu loh ya. Semoga kalian suka pokoknya. Di sini kenapa sih kok seperti itu ya, kalian biar suka membaca, lebih giat membaca, kalian juga bisa menceritakan kepada adik kalian gitu. Nah nanti kalian pilih salah satu, kemudian besoknya kalian bisa menceritakan menceritakan cerita tersebut dalam bentuk tulisan. Itu acara kita besok ya. Oke, terima kasih untuk hari ini anak-anak. Pelajaran yang bisa kita dapatkan hari ini ya, bisa diperjelas lagi. Saya mau minta tolong pada Andre. Mana ya Andre, dari tadi kok nggak kedengaran ya? Andre mana ini? Saya Bu. Iya Andre, apa aja yang bisa disimpulkan Dre? Bisa dibantu sama Bu Hani Dre? Ini kalau kesimpulannya itu melihat dari hal-hal yang bisa saya ambil itu, kita itu harus suka menolong orang yang lemah. Melihat dari ceritanya itu sangat bermanfaat ini mempelajari cerita rakyat. Iya benar sekali. Kalau karakteristiknya sudah ingat ya? Karakteristiknya Bu? Iya, apa aja coba? Ya, kan tadi ada ini anonim, terus Oh iya pinter, tidak ada pengarangnya ya. ya banyak. Kemudian ceritanya tentang kerajaan dan lain-lain, yang ada kesaktian. Istana sentris. Oh iya, istana Istana sentris. sentris, Pinter. kegiatan-kegiatan. Terima kasih untuk semua ya. Oke, baik. Hikayat itu anonim, istana sentris, pakai bahasa Melayu, begitu ya. Kemudian yang lainnya ada kesaktian tokoh-tokohnya, kemudian terdapat juga kemustahilan. Nilai-nilainya bisa menilai sosial, nilai moral, nilai budaya, edukasi, juga terkadang ada estetik atau keindahan. Itu yang kita pelajari hari ini. Dengan bisa menyimpulkan itu, kalian akan bisa menceritakan cerita yang kalian baca dengan baik. Terima kasih untuk hari ini. Saya ingin salah satu untuk memimpin berdoa. Ayo silahkan, siapa yang mau? Atau mau Ibu tunjuk? Saya Bu. Oh iya, terima kasih. Pinter banget ini memang kok. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini semoga bermanfaat. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan. Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Ingat 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi